wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah bertemu lagi di Islam itu Indah bersama saya Mikdad Adausi, tentunya juga dengan guru-guru kita. Insyaallah di pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Nah jamaah, ada namanya ibadah itu yang pahalanya Masya Allah luar biasa. Ada yang tahu nggak Bu apa? Ragu-ragu. Yang ada jamaah yang ada di rumah pasti tahu. Itu namanya pernikahan. Aduh Masya Allah itu adalah ibadah seumur hidup yang dijalani oleh pasangan suami istri. Nah tapi belakangan ini lagi rame banget nih. Ada yang namanya nikah batin. Nah jamaah yang ada di rumah juga netizen terwalit-walit katanya. Waduh apa sih maksudnya? Nah tenang dulu, tahan emosinya, tahan. Kita saksikan dulu nih ada tayangan menarik. Nah ya. Mengenai tema kita hari ini, yaitu temanya viral nikah batin. Emang boleh? Tepuk tangan dulu dong Bu. Nah sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mau ajak lu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Astagfirullahaladzim. Nah biar gak salah saya panggilkan guru kita Ustaz Syam dulu deh biar komentar gak salah. Nah Ustaz Syam buat yang gak tahu, jadi di negara sebelah itu lagi ramai banget gitu ya. Ada kayak serial atau sinetron gitu ya. Pokoknya tuh namanya Walid, dia itu menikah itu secara batin gitu, secara rahasia. Pokoknya tuh banyak banget tuh wanita yang diiming-imingi gitu. Kira-kira yang dirugikan kalau kayak gitu laki-laki perempuan? Jelas perempuan sih kalau menurut saya. Perempuan ya Bu ya? Iya kan, laki-lakinya menang banyak, astagfirullahaladzim. Nah Ustaz Syam, ini kan kita udah tahu juga, udah viral di mana-mana. Apakah nikah batin dalam syariat Islam itu sebenarnya diperbolehkan atau enggak? Nah ini mohon kejelasannya guru, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami Ustaz Zanada, Ustaz Maulana, Mas Mikdad serta para alim ulama, guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dengan membaca Al-Qur'an surah An-Nur ayat 32. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. Allahumma arhamna bil Quran. Rezeki itu mencakup juga jodoh di dalamnya. Pernikahan itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Punya suami rizki dari Allah. Punya istri itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang lebih gampang untuk mendatangkan rizki ini kecuali ketakwaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang bertakwa itu dimudahkan rizkinya sama Allah Subhanahu wa taala, bahkan dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Tapi pembahasan kita adalah tentang pernikahan hari ini. Wabil khusus pernikahan yang lagi viral. Walaupun contohnya disebutkan dalam beberapa adegan-adegan sinetron misalnya. Tapi menjadi pembelajaran penting bagi kita. Akhirnya penasaran, emang boleh nikah seperti itu? Maka jawabannya boleh apa tidak Bu? Nikah batin yang dicontohkan dalam adegan tadi boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena pernikahan itu ada rukunnya, ada syarat wajibnya atau syarat sahnya, subhanallah. Apa rukunnya? Dalam mazhab Syafi'i ataupun secara umum ya, imam mazhab itu memberikan rukunnya di antaranya satu, ada zaujun, suami, calon suami. Kenapa calon suami disebutkan sebagai syarat ataupun rukun pernikahan? Supaya calon suami dikenali dulu, boleh nggak menikah ini laki-laki?
laki-laki nih, berakal nggak, dewasa nggak? Ada calon istri, ada wali, ada saksi, 2 saksi ya, laki-laki yang berakal, sehat, dewasa. Kemudian ada daripada sigotnya. Apa itu sigot? Ijab kabulnya. Nah itu dia, makanya Islam itu sebenarnya udah menjaga ya Udah semuanya. menjaga. Kalau nikah yang kayak tadi, mana walinya? Itu dia. Mana saksinya? Di mata hukum bagaimana? Itu bahayanya. Baik, terima kasih guruku Ustazah. Masya Allah, boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Biar semangat, biar gak ngantuk. Jamaah yang ada di rumah juga boleh siapin catatannya. Kita lanjutkan lagi pembahasannya. Tapi sebelumnya saya mau panggilkan dulu guru kita. Ustazah Nada. Ustazah, Ya, apa kabarnya nih, sehat ya? Alhamdulillah Masya sehat. Allah. Ustazah, Masya Allah nih pembahasan kita di pagi hari ini. Terutama buat para wanita nih kayaknya pada gemes, memang harus dibahas nih biar jelas. Nah ini selanjutnya pertanyaan aku sebenarnya, apakah pasangan yang memutuskan untuk nikah batin gitu ya, nah ini tuh sah atau enggak sih? Lalu gimana ya tipsnya nih buat mungkin yang baru nikah atau Gen Z yang lagi mau pada nikah supaya mempunyai keluarga yang sakinah, mawadah warahmah. Mohon penjelasannya Ustazah, Masya Allah, silakan. terima kasih Kak Mikdad. Izin guru-guruku Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Jamaah, Yeay. alhamdulillah kelihatan yang hadir di sini kayaknya wajahnya udah menikah semua ya. Yang namanya menikah itu sebenarnya kita mengenalnya 2 nih. Yang sah itu yang sangat terkenal. Yang pertama yaitu pernikahan siri, pernikahan agama. Selama sudah terpenuhi rukun dan syarat sah dalam pernikahan yang tadi Ustadz Syam sudah sampaikan dan itu semuanya lengkap, maka sudah sah menjadi suami istri dan sah pernikahannya. Ada lagi yang kedua yaitu pernikahan dalam catatan sipil. Artinya ketika sudah seluruh syarat sah dalam pernikahan terpenuhi, rukunnya pun juga sudah dijalankan, ditambah lagi dengan catatan pada pencatatan sipil, kalau kita kenal misalnya ada buku nikahnya, maka jelas itu pun sah. Jadi yang ketiga urusan pernikahan batin ini jelas nggak ada. Ya, jadi jangan mengada-ada, jelas itu tidak diperkenankan di dalam Islam. Kemudian tujuan pernikahan, bukankah memang Allah firmankan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Tujuan pernikahan apa sih? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. 3 tingkatannya, sakinah, mawaddah, rahmah. Jadi bagaimana bisa mendapatkan 3 yang Allah cantumkan dalam Al-Quran kalau menjalankannya saja mulainya dengan cara yang salah. Maka oleh karena itu niatkanlah pernikahan untuk ibadah. Mulainya pun juga dengan tata cara aturan yang diatur dalam Islam. Agar kelak pernikahannya sakinah, mawaddah, rahmah. Bagaimana menjalankannya? Jalankan pernikahan dengan pondasi. Yang pertama adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali karamallahu wajah mengatakan yang namanya takwa itu adalah khauf minal jalil. Makna takwa, takut kepada Allah. Sirron aw alaniyah, lagi sembunyi maupun lagi dalam terang-terangan. Lagi sendiri ataupun lagi rame-rame. Jadi jangan pernah berani, lagi gak ada yang lihat nih. Tetap Allah maha melihat. Jadi jalankan pernikahan pondasi agar bahagia, sakinah, mawaddah, rahmah sampai ke surga dengan satu pondasi ketakwaan, yaitu takut kepada Allah. Masya Allah, jadi ibaratkan bangunan itu ya, ya. pondasinya tuh harus kokoh dulu. Harus kokoh. Kalau nggak bisa rubuh. Betul. Dan kayaknya harus dua-duanya ya. Kalau satu aja yang kuat berarti itu juga bahaya Harus juga. dua-duanya. Dan yang paling penting adalah menjalankan pernikahan dengan cara yang sah diatur dalam agama. Masya Allah. Baik Ustazah, terima kasih. Baik jamaah yang ada di rumah, Masya Allah luar biasa pembahasan kita di pagi hari ini. Nanti kita akan lanjutkan masih dalam tema kita viral, nikah batin emang boleh? Tetap di Islam itu indah ya. Jamaah, Alhamdulillah.